empowerment in the court of Pilates atau in Pilate's court, Jesus or Barabbas. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang kekuatan dan memberi kekuatan, kuasa dan memberi kekuasaan. Dan kita akan belajari sebuah skenario, sebuah peristiwa yang terjadi di, bisa kita katakan, tempat yang buat saya punya banyak pelajaran. Karena di tempat ini, akhirnya kelihatan karakter-karakter seseorang yang bisa jadi pelajaran penting buat kita pada malam hari ini. Di court-nya Pilatus, di pengadilan Pilatus. Tahun 26, Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus sebagai gubernur Roma di wilayah Judea. Jadi kepada Pilatus diberikan kekuasaan mutlak atas wilayah Judea. Dia bukan hanya sekedar menjadi gubernur, tapi dia juga menjadi hakim di sana. Jadi tugas Pilatus jadi komplit. Selain dia menjadi gubernur, dia harus memastikan semua hukum pemerintahan di Roma itu harus ditegakkan. Nah, pada awal pemerintahannya sebagai gubernur di Judea, Pilatus banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan. Dan tantangan-tantangan ini datang karena protes-protes dan pemberontakan, karena kita tahu semua, ada pajak-pajak yang sangat tinggi yang diambil oleh pemerintah, sehingga ini memberatkan mereka semua, terutama orang-orang Yahudi. Sebut saja tributum capiti, pajak perbudakan umum. Bagi orang Roma, bagi pemerintah Roma, pajak ini adalah pajak yang umum. Bagi semua wilayah jajahan Roma, mereka harus dipungut pajak tributum capiti, pajak kapital. Kemudian yang kedua, tributum agri. Ini adalah pajak tanah jajahan. Artinya, tanah yang dipijak oleh mereka. Walaupun ini tanah warisan leluhur mereka, tapi karena tanah itu adalah bagian dari perbudakan atau penjajahan Roma, otomatis mereka juga harus membayar pajak untuk tanah yang mereka injak. Jadi double mereka memberikan pajak. Dan mereka anggap ini menghina Tuhan. Kenapa? Karena leluhur mereka dapat tanah ini karena Tuhan. Jadi kalau sekarang Roma minta pajak ini sama seperti menghina Tuhan. Selain protes-protes ini, muncul para pemberontak-pemberontak. Sebut saja pemberontak Zelot. Kita semua tahu bukan? Zelot ya, pasti pernah dengar nama ini. Zelot ya, bukan sewot ya, Zelot. Ini adalah sebuah pergerakan dari keluarga Makabi. Waktu itu muncul sekitar tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi. Sehingga keluarga Makabi ini bagi orang Yahudi dianggap sebagai pahlawan. Kenapa? Karena mereka memberontak kepada pemerintah. Seiring berjalannya waktu, generasi Makabi ini lenyap, habis. Tapi hebatnya, semangat pemberontakan Makabi ini tidak lenyap. Dan orang-orang Zelot mengadopsi semangat pemberontakan mereka, sehingga Yudas bin Eleazar waktu itu pemimpin mereka, sampai harus dihukum mati di Galilea oleh Herodes. Nah, belum habis pergerakan orang-orang Zelot, karena pecahan dari Makabe, muncul lagi perkembangan, atau dari dalam tubuh Zelot muncul lagi pemberontakan yang lain. Mereka disebut Sikari. Nah, orang-orang ini sangat radikal dalam menentang pemerintahan Romawi atas Judea. Sebagai contoh, pada saat pertemuan umum, mereka bisa mengeluarkan belati, pisau, kemudian mereka menyerang para orang-orang Roma. Atau mereka menyerang bangsa mereka sendiri, orang-orang Ibrani yang mendukung orang-orang Roma. Jadi mereka berbaur dengan masyarakat sehingga perbuatan mereka sukar untuk dideteksi. Itu sebabnya namanya Sikari atau Sicarius, bahasa Latinnya, manusia belati. Makanya kalau di Latin, kalau kita suka nonton film-film Latin, inisial untuk seorang pembunuh bayaran disebut sebagai Sicarius. Nah, maka di tahun 30-33, sekitaran tahun itu, Pilatus membuat agresi besar-besaran untuk menumpas para pemberontak. Hebatnya, pemberontakan ini dipelopori oleh seseorang yang bukan orang biasa. Nama orang ini adalah Barabas. Kalau kita punya Alkitab, saya harap kita semua punya Alkitab, karena kita lagi di rumah, ataupun mungkin yang nggak lagi di rumah, bisa gunakan handphonenya yang sudah diinstal. Kalau kita baca di Markus pasal yang ke-15, Markus pasal yang ke-15, karena ini pendalaman Alkitab, saya harap kita semua bisa membuka Alkitab kita. Markus 15 ayatnya yang ke-7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan.
Jadi ciri pemberontakannya persis seperti ciri pemberontakan orang-orang Sikari. Mereka bukan hanya sekedar memberontak, tapi mereka membunuh. Jadi para skolar menyimpulkan kemungkinan besar Barabas adalah bagian dari kelompok ini. Maka ini adalah prestasi buat si Pilatus. Karena dengan ditangkapnya Barabas, itu bisa berarti pemberontakan di Yudea bisa diredam. Namun itu juga bisa menjadi bumerang bagi Pilatus. Karena kalau pemberontak ini diredam, maka akan muncul pemberontakan-pemberontakan yang lain. Jadi Pilatus ketika menangkap Barabas, dia juga dilema. Nah, kalau kita membaca keterangan Alkitab lainnya di dalam Matius pasal yang ke-27, kita bisa buka kitab Markus, kemudian kita agak sedikit balik beberapa lembar, 1 atau 2 lembar. Matius pasal 27 ayat 16 memberikan keterangan tambahan yang menarik sehubungan dengan Barabas. Dan pada waktu itu, 27 ayat 16, ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Jadi dia bukan pemberontak biasa. Dia adalah seorang pemberontak, pembunuh, tapi juga terkenal. Jadi dia bukan hanya juga sekedar terkenal karena kejahatannya, tapi memang dia terkenal karena apa yang sementara dia usung dalam pemberontakannya. Nah, ini bisa kena label public enemy number one ini. Dan kalau ada siaran TV itu, yang Flix itu, nah, itu pasti bisa mewawancarai dia, bikin kisah hidupnya jadi sebuah film seri yang populer, karena memang, wah, ini public enemy number one. Saya mau kasih sebuah fakta sejarah. Ada seorang biblical scholar, namanya Robert Eisenman. Dia ini adalah seorang peneliti Dead Sea Scroll, gulungan kitab Laut Mati. Saya yakin di KPL sudah pernah dibahas mungkin, Dead Sea Scroll. Penemuan-penemuan gulungan kitab Laut Mati adalah sebuah penemuan yang, waduh, luar biasa. Ketika ditemukan gulungan-gulungan kitab di Laut Mati, semakin meneguhkan otentiknya Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan, yang adalah kebenaran. Nah, Robert Eisenman, dia adalah seorang arkeologis. Dia juga profesor Middle East Study di California State University. Dia mengutip apa yang Josephus Flavius, seorang filosof Greek, dia menyampaikan sehubungan dengan tindakan Barabas. Bahwa ternyata apa yang Barabas lakukan itu adalah visi dan misi Sikari. Persis seperti tadi ya, pemberontakan. Dan itu adalah sebuah gerakan revolusioner. Jadi kalau itu adalah sebuah gerakan revolusioner, itu pasti akan membawa perubahan yang besar bagi orang-orang Yahudi kalau visi dan misi itu berhasil. Jadi jangan heran apabila Matius 27 menulis bahwa Barabas disebut sebagai orang yang terkenal. Kenapa? Karena bukti sejarah menyatakan Barabas adalah seorang pahlawan. Dia adalah seorang pahlawan pergerakan revolusioner orang Yahudi, di mana mereka ingin memerdekakan bangsanya dari penjajahan Romawi. Jadi kita bisa bayangkan, hari itu, di dalam istana Pilatus, lagi ribut. Pertanyaannya simple, kapan kita gantung si Barabas? Nah, sementara di dalam istana ribut, rupanya di luar istana juga ribut-ribut. Apa yang diributkan orang di luar istana? Mereka lagi ribut tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Di mana ada orang yang katanya dari Nazaret, anak tukang kayu, dia diarak dengan keledai, kemudian dengan daun palem, semua orang ribut menceritakan apa yang orang ini lakukan. Katanya yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa dibangkitkan. Dan hebatnya, semakin ribut lagi waktu itu, ketika banyak orang meyakini bahwa dialah calon raja yang nantinya akan membawa mereka kepada kemerdekaan penjajahan Romawi. Hari itu semakin ribut lagi ketika orang ini tiba-tiba dibawa juga ke hadapan Pilatus untuk diadili. Dan tidak tahu alasan apa yang membuat sehingga orang ini harus diadili. Karena tidak ada tanda-tanda kejahatan, tidak ada tanda-tanda kekacauan yang dibuat oleh orang ini dibandingkan dengan yang dibuat oleh si Barabas. Jadi pagi hari itu, istana ribut karena dua sumber keributan. Yang pertama, karena Barabas si pemberontak. Yang kedua, Yesus yang punya tuduhan juga disebut sebagai si pemberontak. Jadi bisa dibayangkan, pagi itu, semua orang-orang lagi berkerumun, ribut semua di pelataran pengadilan Pilatus.
Tapi yang menarik adalah para imam, Sanhedrin, tua-tua Yahudi, mereka nggak masuk. Kenapa? Karena hari itu hari Paskah. Jadi mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka. Kalau mereka masuk ke dalam pengadilan Roma, maka itu adalah sebuah kenajisan. Jadi mereka nggak mau najis. Mereka teriak-teriak dari luar. Makanya karena teriak-teriak, Pilatus terbangun. Pilatus tak kaget dia tak bangun. Karena dia lagi tidur. Karena dia dibangunkan secara paksa oleh tua-tua Yahudi. Dan ini adalah sebuah kebiasaan dari mereka. Pasti ini. Pilatus sudah pikir, pasti ini ada orang jahat lagi nih. Dan kalau sudah didesak-desak begini, ini pasti mereka mau supaya saya cepat-cepat hukum orang ini. Makanya Pilatus mungkin keluar, cepat-cepat dia mau lihat siapa penjahatnya, dikasih hukuman, cek, selesai. Waktu Pilatus melihat Yesus Kristus yang dituduh oleh orang banyak sebagai penjahat, betapa terkejutnya Pilatus. Bagaimana mungkin orang ini disebut sebagai penjahat? Pembawaan orang ini tenang dan mulia. Wajahnya memancarkan terang sorga. Tidak ada perlawanan dari orang ini. Tidak ada tanda-tanda kesalahan dari orang ini. Bahkan, wajah ketakutan tidak terlihat dari wajahnya. Pilatus langsung berpikir, mungkin saja ini adalah orang yang diceritakan oleh istriku waktu itu. Apakah ini orang Galilea yang terkenal itu karena kisah-kisah ajaib yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati sanggup dibangkitkan? Maka pertanyaan Pilatus membuat semua orang diam pagi hari itu. Siapa orang ini dan untuk apa kamu bawa dia? Apa tuduhanmu ke atas orang ini? Tidak ada satu orang pun yang dapat menjawab pertanyaan Pilatus. Karena memang Yesus tidak terbukti melakukan kesalahan. Tapi gantinya mereka menjawab pertanyaan itu, mereka terus mendesak Pilatus agar menghukum Yesus. Pilatus tahu maksud buruk orang-orang ini dengan membawa Yesus ke pengadilan Roma. Dan mereka tahu, mereka pasti akan mendesak dirinya untuk menghukum orang ini. Tapi hebatnya adalah ketika Pilatus melihat wajah Yesus, seolah-olah Yesus tidak punya sepatah kata untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Yesus tidak punya sama sekali raut wajah dendam, bahkan dia siap untuk menanggung hinaan dan tuduhan itu. Karena Pilatus heran, maka terjadilah percakapan antara Yesus dan Pilatus. Kita bisa membaca di Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Kita buka Alkitab kita ya. Di Yohanes pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-30, ayat yang ke-36 sampai dengan 37. Percakapan ini menarik karena Pilatus coba untuk bertanya kepada Yesus, siapa dirimu? Apakah kamu ini raja? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita membaca buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 373, paragraf yang pertama. Yesus tahu sebetulnya bahwa Roh Kudus sedang bergumul dengan Pilatus. Dan saat itu, di saat percakapan di Yohanes 18, ayat 36 sampai 37, Roh Kudus sementara bekerja untuk memberi Pilatus kesempatan agar Pilatus meyakini keyakinannya bahwa Yesus adalah Raja Mesias itu. Tapi sayangnya, kesempatan itu hilang begitu saja. Kenapa? Oke, mari. Ayat yang ke-37. Kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Perhatikan ayat 38 bagian pertama. Pilatus hatinya terbuka, Roh Kudus sementara mempengaruhi pikirannya ketika Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Belum sempat Yesus menjawab pertanyaan Pilatus tentang apakah kebenaran itu, ayatnya yang selanjutnya, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi. Belum Yesus sempat menjelaskan apa itu kebenaran. Pilatus tidak mendengarkan penjelasan Yesus, sehingga dia gagal menikmati indahnya kebenaran yang sesungguhnya sanggup menyelamatkan jiwanya. Mengapa demikian? Fakta sejarah kembali. Josephus Flavius dalam bukunya The Jewish War yang kedua,
halaman 169 sampai 174. Saya akan ceritakan singkat. Ketika dia diperkenalkan sebagai gubernur Judea oleh Tiberius, yang tadi saya sudah sampaikan, itu diperkenalkan pada malam hari di bawah naungan patung Kaisar. Karena patung ini adalah lambang kejayaan di mana semua bangsa harus tunduk di bawahnya. Ketika fajar mulai menyingsing, hati para orang Yahudi mulai membara dengan semangat supaya mereka mengajak saudara-saudaranya berkumpul di kerumunan untuk menyuarakan kepada Pilatus agar hukum adat istiadat tidak diinjak-injak oleh hukum Roma. Semua orang Yahudi bermohon kepada Pilatus supaya hukum standar Roma dihapus dan meninggikan hukum leluhur mereka. Dan mereka bersujud selama 5 hari, 5 malam tidak bergerak. Pada hari ke-6, Pilatus mengundang semua orang ini ke alun-alun. Oke, kita pergi ke alun-alun. Kita selesaikan semua masalah ini. Ketika Pilatus mengundang semua orang di alun-alun, semua orang disuruh berkumpul di tengah-tengah alun-alun. Maka dengan kode, Pilatus memerintahkan semua pasukan Roma bersenjata lengkap mengelilingi semua orang Yahudi yang ada di tengah. Orang-orang ini berada di tengah, jadi di luar pasukan Roma dengan muka yang bengis, siap untuk menghunuskan pedang mereka. Dengan ancaman, Pilatus bilang begini, oke, siapa yang menolak gambar Kaisar, patung Kaisar ini akan dibunuh. Dan benar, para prajurit siap untuk menebas mereka dengan pedang. Tapi entah bagaimana orang Yahudi ini bersekutu, tiba-tiba mereka berguling-gulingan, melemparkan diri ke tanah, bahkan memberikan leher mereka seolah-olah untuk, potong kita punya leher, potong kita punya leher. Mereka semua berteriak, lebih baik kami mati daripada kami melanggar hukum nenek moyang. Keteguhan hati, kegigihan, dan semangat mereka membuat Pilatus tidak bisa apa-apa. Dan Pilatus kalah. Makanya pagi hari itu jangan heran apabila orang-orang Yahudi, para tua-tua, pemuka agama, mendesak Pilatus untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Mengapa? Karena bagi Pilatus, jabatan politik, kedudukan yang sementara dipegang oleh Pilatus, itu jauh lebih penting daripada apapun. Pilatus memang punya kuasa, karena dia seorang penguasa. Dia punya power, otoritas. Tapi dia tidak punya akhlak untuk sanggup bertindak benar, walaupun sesungguhnya bibirnya sanggup untuk mengatakan yang benar. Oke, sekarang kita ambil pelajaran rohani. Kemudian kita selesaikan firman pada malam hari ini. Power and empowerment. Kuasa dan memberi kuasa. Semua orang suka dengan kuasa dan senang dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, manusia senang dengan kekuasaan. Terlalu naif apabila manusia menolak kekuasaan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggunakan kekuasaan itu. Kata kekuasaan berasal dari bahasa Latin yang berarti augere, yang artinya to make grow, to develop, to increase. Bagi orang Roma, kata ini familiar dengan konsep pemerintahan. Karena kata ini ada hubungannya dengan seseorang yang punya kemampuan untuk memerintah. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, dia punya otoritas, sehingga orang yang punya otoritas itu disebut sebagai prokurator. Nah, jabatan Pilatus adalah gubernur. Gubernur itu namanya prokurator. Jadi harusnya, sebagai seorang prokurator, Pilatus harusnya sanggup. He must be capable of making something from nothing. Karena dia punya otoritas, dia punya power. Karena dia punya power, Pilate must be capable to develop peace and stable situation in the court. Dan yang paling penting sebetulnya, Pilate must be capable to release Jesus. Tapi bagi Pilatus, kursi kekuasaan jauh lebih penting dari makna memiliki kuasa. Lalu bagaimana dengan kita, teman-teman pemuda, Taman Harapan? Kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dan apa yang kita lakukan dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita? Jangan sampai kita salahkan mereka yang tidak bersalah, dan sebaliknya kita benarkan, kita selamatkan mereka yang justru perlu untuk didisiplin. Nah, kita perlu berpikir untuk rendah hati, tidak memikirkan pada kursi mana sementara kita duduk saat ini.
soal apa yang saya pegang saat ini. Hanya karena tekanan, reputasi yang perlu dibangun, sehingga orang pandang, oh gue punya power, tapi sesungguhnya saya tidak sanggup empower orang lain. Bukankah ini moto dari orang Manado ya? Cito timo tumoto, orang hidup menghidupkan orang lain. Ketika kita dapat power, kita harus sanggup empower orang lain. Tapi hebatnya adalah saya malah kill orang lain dengan power yang saya miliki. Dan jagonya lagi, I kill someone to get power. Nggak usah jauh-jauh. Pengalaman sebagai seorang pendeta. Sering sekali saya yang punya power di gereja, saya jadi powerless. Kenapa? Karena ada anggota jemaat yang sepertinya lebih punya power daripada saya. Ya, daripada saya dipindah, saya direkomendasikan buruk, karena mungkin orang ini dekat dengan petinggi di daerah, conference, mission, ya udah saya ikut-ikut aja, apa kata dia. Jadi reputasi saya sebagai pendeta yang punya power di gereja, jadi jatuh di hadapan jemaat saya. Banyak ketua jemaat, sorry kalau ada ketua jemaat yang hadir di sini ya. Tapi ini bukan untuk mereka, ini untuk yang lain. Banyak ketua jemaat, bahkan anggota jemaat, mengukur kekuasaan pendeta, power pendeta dengan apa yang mereka beri kepada pendeta. Kita seukur tuh pendeta itu. Jadi kita boleh macam-macam dengan itu pendeta. Saya dan beberapa teman saya pernah mengalami hal ini. Karena tekanan. Orang ini punya power. Dia mau ukur kita dengan, kita punya integritas, mau diukur dengan ukurannya. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Di akhir sesi konfrontasi yang berat itu, wah, dia kasih kita angpau. Kita ambil. Ya, enggak mau munafik kan? Semua orang perlu doi. Siapa yang enggak mau perlu doi? Tapi, how we use the money is more important than the money itself. Jadi waktu kita dapat itu berkat, kita pulang, potong perpuluhan terpadu, kasih ke kas jemaat, kemudian kita kasih ke bantuan KKR. Kalau nanti kita ketemu dengan orang itu dan dia mau berperkara, dia ungkit-ungkit, kita so kasih ngana berkat, ngana ndak mau turut pak kita. Sorry, berkat itu kita sudah store ke rumah Tuhan. Jadi, kalau mau berperkara, berperkara dengan Tuhan. Tapi berani berperkara dengan Tuhan. Tuhan yang punya itu doi. Berani dengan Tuhan? Kita harus meminta kuasa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kuasa itu. Firman ini harus bisa diterapkan di dalam segala hal. Kalau kemudian subjek firman ini kepada saya, maka teman-teman PET punya tugas adalah bagaimana kemudian teman-teman bisa menjadi subjek dari firman ini, sehingga firman ini berguna buat kita semua. Saya nggak perlu singgung-singgung kehidupan teman-teman semua supaya firman ini tampak berkuasa. Biar firman itu dulu menyinggung, menghantam, dan menghancurkan diri saya, lalu kemudian kita ambil pelajaran ini bersama-sama. Kita harus meminta kuasa kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kuasa itu. Jangan minta sama manusia. Kenapa? Karena manusia punya kekuatan yang fana. Sekarang dia di atas, tapi ada saat di mana dia akan ada di bawah. Yang menariknya adalah, untuk sukses menjadi seorang pelayan, seorang pekerja apapun, yang punya kekuasaan, kata Yesus, kita harus menjadi pelayan. Bukan pelayan mereka yang berkuasa. Bukan. Tapi pelayan bagi mereka yang terendah, bahkan mereka yang dianggap paling rendah sekalipun. Jadi kalau diminta melayani untuk hal yang kecil sekalipun, jadi penerima tamu sekalipun di gereja, kita harus suka cita melayani. Bahkan mungkin kita hanya dibilang, boleh potong ini pepaya, karena itu adalah bentuk pelayanan. Lakukan itu. Jangan tunggu disuruh khotbah di depan mimbar, baru itu baru melayani. Bukan. Karena kita tahu pemuda Taman Harapan luar biasa. Waktu kami melayani di Makarios, waktu itu pendeta Tilung, kalau tidak salah, mengajak teman-teman pemuda Advent Taman Harapan. Kami semua terharu dengan pelayanan pemuda Advent Taman Harapan. Mereka pergi ke pelosok, mereka cuti yang seharusnya tidak bisa cuti, mereka gunakan uang yang mereka sudah kumpulkan mungkin untuk mungkin itu modal untuk menikah mungkin, atau mau beli rumah, beli ini, beli itu, tapi mereka gunakan itu untuk investasi sorga. Bayangkan. Dan ini adalah yang Tuhan inginkan. Ketika kita menerima kuasa, kemudian kita gunakan kuasa itu untuk melayani mereka yang dalam kacamata dunia tidak layak untuk dilayani. Waktu saudara Gavin menghubungi saya untuk membawakan renungan pada malam hari ini, saya langsung berpikir, wah kenapa saya?
Kenapa saya? Dari sekian banyak pendeta-pendeta di DKI Jakarta atau di mana saja yang tahu reputasi gereja Taman Harapan, kenapa saya? Coba buka di Facebook Taman Harapan, pendeta-pendeta yang hebat-hebat semua. Lantas kenapa saya yang harus diundang pada malam hari ini? Bukan kita mau sok-sokan, saudara-saudara. Apa yang perlu disok-sokkan, yang perlu dibanggakan dari hidup ini? Gak ada. Tapi ini karena soal saya punya diri. Am I the right person to be here? Can I give a positive impact to this group? Can I empower its member with prayer and my sermon, Lord? Tapi begitu kita lihat ada pendeta senior hadir, pendeta muda suling hadir, semua teman-teman tunduk kepala dan mendoakan tanpa teman-teman sadari. Kalian semua sementara mengempower saya, memberi kekuatan kepada saya. Oke, sekarang pelajaran yang kedua. Pilatus punya jurus yang jitu untuk melepaskan Kristus. Yes, Pilatus punya jurus yang jitu untuk melepaskan Kristus. Tapi dia gagal. Jurusnya sederhana sebetulnya. Siapa yang perlu dilepaskan? Oke? Sekarang, bolehkah ada seseorang yang membaca? Ada seorang yang baca Matius 27. Matius 27, ayatnya yang ke-17. Boleh ada seorang muda? Matius 27 ayat 17 sampai 18. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui. Oke, sampai di situ Saudara Gavin. Thank you so much. Terima kasih. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini penting. Kenapa kalimat ini penting? Karena Matius adalah Injil yang ditulis dalam rambu-rambu budaya orang Yahudi. Jadi tidak sembarangan Matius menempatkan kata demi kata di dalam kitabnya. Siapakah yang diperkenalkan di sini? Dan siapa yang perlu dilepaskan oleh Pilatus? Pilihan yang sulit. Yang pertama, Yesus Barabas. Yang kedua, Yesus Kristus. Kalau mungkin pilihannya, pendeta Deddy Kurniawan atau pendeta Renly Suling. Sorry pendeta ya, kita pakai namanya ya. Pilihannya mungkin terlihat jelas perbedaannya. Tapi ini, Saudara Gavin, dua-dua dia punya nama Yesus. Yang saudara mau pilih yang mana? Kalau Pilatus merasa bingung, wajar. Kenapa? Karena dua-dua disebut sebagai Yesus. Itu berarti nama Yesus saat itu adalah nama yang umum ya. Oke, sepintas nama Yesus. Nama ini dalam bahasa Indonesia, kalau coba cek di kamus bahasa Indonesia, nggak ada arti ini nama ini. Karena nama ini disalin dari bahasa Inggris, Jesus. Nah, bahasa Inggris juga nggak ada arti. Karena Jesus dalam bahasa Inggris disalin dari bahasa Yunani, yang berarti Yesus. Bahasa Greek, Yunani juga nggak punya arti ini Yesus, karena ini disalin dari bahasa Ibrani yang berarti Yehosua. Jadi Yeho dan Yasa. Dari dua suku kata. Yeho artinya God, Yehova, sementara Yasa artinya to save, to rescue. Jadi Yehosua artinya Allah yang menyelamatkan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang punya nama Yesus? Barabas juga punya nama Yesus. Yang satu, Kristus juga punya nama Yesus. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang waktu itu ada, dan bagi kita para pembaca, seharusnya kita harus lebih jeli lagi membaca karena dua orang ini mewakili kelompok masing-masing. Yang satu mewakili kelompok orang Yahudi mayoritas yang saat itu. Sementara yang satu mewakili nubuatan yang dipercaya oleh orang Yahudi, tapi sayangnya mereka nggak percaya. Lalu kenapa susah bagi Pilatus untuk menyelamatkan salah satunya? Karena dua-duanya adalah penyelamat. Maka Pilatus harus memilih mana penyelamat yang boleh menyelamatkan kita punya muka dan kita punya tahta. Sekali lagi kita mau tekankan ini. Kenapa sukar bagi Pilatus? Karena pilihannya susah. Dua-dua adalah Yesus, dua-dua adalah penyelamat. Maka Pilatus harus memilih yang tepat. Mana yang bisa menyelamatkan dia dan tahtanya. Lalu siapa yang dipilih? Semua orang memilih Barabas dan Pilatus pun mengiyakan.
Ketika kebenaran dan kepalsuan ada di hadapan kita, teman-teman, kita mau pilih yang mana? Yang jadi masalah adalah kepalsuan dan kebenaran itu tampak jelas. Tapi yang jadi masalah adalah dua-duanya bisa menyelamatkan kita. Tapi sering kita, orang, sering pilih kepalsuan karena kepalsuan boleh menyelamatkan orang punya muka. Sementara kebenaran itu sangat menyakitkan, menghancurkan, bahkan bisa menjatuhkan kita dari kursi yang sementara kita duduki saat ini. Maka sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang mohon maaf kalau ini kurang berkenan, tidak sopan. Lebih cocok kita ini dipanggil siapa, saudara-saudara, teman-teman? Lebih cocok kita ini dipanggil sebagai Kristus kah atau Barabas? Lebih cocok kita ini dipanggil sebagai Dedi Barabas atau Dedi Kristus? Jangan-jangan kita ini Dedi Kristus tapi kita hati Barabas. Hati Kristen. Oh, penampilan Kristen tapi hatinya busuk. Pernah dengar ada banyak pelayan yang sangat sayang dengan pendetanya di jemaat. Ini bukan pendeta, katakanlah ada salah satu pendeta. Wah, dia mengembalakan jemaatnya sangat lama sekali. Karena sangat lama, dia disayang, dia dielu-elukan oleh jemaatnya. Wah, pendeta itu sangat cocok sama kita. Nggak kayak pendeta yang ini nih. Maksudnya yang sekarang ini sementara melayani di jemaat itu. Jangan dulu senang karena pendeta itu disayangi oleh jemaat itu, sementara pendeta yang sekarang tidak disayangi. Perlu ditanya, kenapa cocok? Oh, ternyata waktu diselidiki, kenapa cocok? Pendeta dan jemaat itu sama-sama punya karakter Barabas, makanya cocok. Pendeta sekarang punya karakter sama dengan Kristus, karena pendeta sekarang punya karakter seperti Kristus dan jemaat melihat karakternya berbeda, dia dijelek-jelekan, dia mau diusir dari gereja itu, karena mereka merasa mereka punya kekuasaan di dalam gereja. Pertanyaan ini mungkin terlalu kejam atau terlalu menggelitik. Minta maaf. Tapi siapa yang dipilih oleh orang banyak? Barabaskah atau Kristus? Di mata jemaat, di mata teman-teman kita semua, waktu kita kuliah, sekolah, kita sementara bekerja di tempat di mana kita bekerja, sesungguhnya di mata mereka, siapa kita ini? Kristuskah kita? Barabaskah kita? Jangan-jangan kita ini disebut Yesus, tapi Yesus Barabas. Kita ini penyelamat mereka untuk menutupi dosa-dosanya. Gantinya, kita ini disebut sebagai Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka dari dalam dosa-dosa mereka. Power and empowerment in Pilate's court, Jesus or Barabas. Tuhan Yesus memberkati.